mulai dari makna keselarasan antara matahari ini dan planet spesifiknya hingga kemungkinan menjadi tempat yang layak huni. Ikuti kami saat kami mengungkap KOI 45 sebuah sistem eksoplanet yang seolah mencerminkan bumi dan matahari kita. Di bumi, rasa ingin tahu kita melampaui sekadar mengamati bintang-bintang untuk mencari jawaban tentang alam semesta. Kita berada dalam pencarian tak henti-hentinya akan dunia yang menyerupai kita. Ini berarti perhatian kita tertuju pada planet-planet di luar tata surya kita yang disebut eksoplanet dengan harapan menemukan sesuatu yang mirip dengan bumi atau setidaknya mendekatinya. Dan dalam perjalanan ini, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Daftar eksoplanet yang berpotensi layak huni terus bertambah seiring dengan ditemukannya dunia-dunia baru yang mengorbit bintang-bintang jauh. Biasanya, mereka terdeteksi oleh satelit, probe, atau melalui analisis mendalam terhadap data yang dikumpulkan, mengungkap detail yang sebelumnya luput dari perhatian. Bagaimanapun, penemuan-penemuan ini terus mengejutkan, membawa wahyu yang menarik dari berbagai aspek. Satu pola yang diamati, misalnya, adalah bahwa sebagian besar planet-planet ini mengorbit bintang Katai merah, lebih redup dan melimpah di galaksi kita. Mereka memudahkan identifikasi planet di sekitarnya. Namun, para peneliti dari Institut Max Planck untuk Penelitian Tata Surya, MPS, di Göttingen, Jerman, bekerja sama dengan ilmuwan dari AASS, mengumumkan sebuah penemuan yang unik, sebuah dunia eksobaru dengan ukuran kurang dari 2 kali lipat bumi yang mengorbit bintang serupa dengan matahari kita, Kepler 160, terletak lebih dari 3.000 tahun cahaya jauhnya. Yang membuat penemuan ini sangat menarik adalah orbit planet ini di sekitar bintangnya, terletak pada jarak yang sebanding dengan jarak antara bumi dan matahari. Planet ini menerima energi dari bintangnya dalam jumlah yang sangat mirip dengan yang diserap oleh dunia kita. Karakteristik ini menjadikannya yang paling mirip dengan sistem bumi matahari di antara semua eksoplanet yang telah ditemukan, hampir seperti bayangan kosmik. Temuan ini, yang telah ditinjau oleh para ahli, dipublikasikan dalam Astronomy and Astrophysics, volume Nix 38 ID 810, dan tersedia di RxCV pada 3 Juni 2020. Studi ini melibatkan kolaborasi peneliti dari Observatorium Sonnenberg, Universitas Göttingen, Universitas California di Santa Cruz, dan NASA. Mungkin Anda bertanya-tanya mengapa analogi cermin ini relevan, mengingat planet yang dimaksud hampir 2 kali lebih besar dari bumi. Namun, pentingnya tidak terletak pada planet itu sendiri, melainkan pada lokasinya relatif terhadap bintang induk dan karakteristik bintang tersebut. Seperti yang telah diamati, banyak eksoplanet yang ditemukan mengorbit bintang Katai merah, yang meskipun menarik, mengharuskan dunia-dunia ini berada jauh lebih dekat dengan bintangnya untuk menerima energi yang cukup agar memungkinkan adanya air cair dan, berpotensi, kehidupan. Di sisi lain, kita mengorbit sebuah Katai kuning. Posisi kita di tata surya sangat ideal untuk menopang kehidupan. Matahari memberikan cahaya dan panas dalam kadar yang tepat. Berkat atmosfer kita dan jarak yang ditempuh radiasi matahari, kita tidak hangus seperti Venus atau membeku seperti Mars. Tampaknya sederhana. Kemudian, untuk menemukan planet lain dengan posisi serupa relatif terhadap bintang kuning dalam orbit yang setara, tetapi kenyataannya jauh lebih kompleks. Bumi, tetapi ini akan menjadi kesalahpahaman. Meskipun kita telah mendekati kesamaan pada kesempatan lain, KOI 45 itulah nama eksoplanet tersebut. Secara harfiah mewakili kemiripan terbesar yang pernah diidentifikasi antara dunia yang jauh dan dunia kita, terutama dalam hubungannya dengan bintang induknya. Tidak sulit untuk memahami. Oleh karena itu, antusiasme yang dihasilkan oleh penemuan ini. Meskipun konfirmasi Anda belum definitif, studi ini menunjukkan ada 85% kemungkinan itu adalah planet asli dan bukan positif palsu. Sebagian besar kandidat planet yang terdeteksi biasanya divalidasi setelah pengamatan tambahan. Seperti dirinci dalam penelitian, Vespisov memperkirakan bahwa sinyal menunjukkan probabilitas positif palsu astrofisika, FPP, sebesar 1,8E3 ketika memperhitungkan multiplisitas sistem. Analisis Kepler mengungkapkan MS, Multiple Event Statistic, sebesar 10,7, menunjukkan sekitar 85% reliabilitas terhadap alarm palsu yang disebabkan oleh artefak instrumental seperti noise systemic. Tapi sebenarnya, seperti apa dunia baru yang mungkin ini? Berdasarkan data yang tersedia, ia melakukan transit pada bintangnya ketika diamati dari bumi. Perkiraan radiusnya adalah 1,9 kali radius bumi, mengklasifikasikannya sebagai superbumi dan menyelesaikan satu orbit setiap 378 hari. Hanya 13 hari lebih lama dari tahun kita, membuat adaptasi
temporal minimal. Karena bintangnya mirip dengan matahari, planet ini menerima sekitar 93% energi dan radiasi yang didapat bumi. Karakteristik ini juga menempatkannya di wilayah yang setara dengan zona habitable, di mana kondisi termal dapat memungkinkan keberadaan air dalam bentuk cair, seperti halnya dengan planet kita dalam hubungannya dengan matahari. Area dekat matahari kita. Pemimpin penelitian, Rene Heller, menyatakan dalam sebuah pernyataan, KOI yang pada terdapat memanggil satu jauh lebih besar daripada kebanyakan eksoplanet dengan potensi habitabilitas. Tetapi yang membuatnya benar-benar unik dan dikenali adalah kombinasi antara ukurannya kurang dari 2 kali bumi dan bintang induknya yang mirip dengan matahari. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk menyukai atau tidak menyukai video ini untuk membantu kami terus menyempurnakan materi kami untuk Anda, pemirsa kami. Jangan lupa juga untuk berlangganan agar tidak ketinggalan semua video mingguan kami. Jika atmosfer KOI 45601 tidak terlalu padat atau berbeda dengan milik kita, ada kemungkinan nyata bahwa permukaannya memiliki kondisi yang mirip dengan bumi. Tentu saja untuk saat ini masih sekadar hipotesis, karena planet ini terletak pada jarak yang sangat jauh, sehingga mustahil untuk dikunjungi guna mengonfirmasi kondisi tersebut, tetapi bukan sesuatu yang sepenuhnya di luar jangkauan. Para ilmuwan berspekulasi bahwa jika atmosfer planet ini serupa dengan bumi, suhu rata-ratanya akan berada sekitar 41 derajat Fahrenheit atau 5 derajat Celcius, menjadikannya sedikit lebih dingin dibandingkan planet kita. Meski begitu, tentu saja tidak berarti tidak bisa dihuni. Ada secara alami beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab, seperti komposisi atmosfer dan planet itu sendiri, serta kemungkinan keberadaan air di permukaannya. Ini dalam beberapa hal menjadi hambatan terbesar untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang sistem ini, mengingat analisis apapun terhadap bumi akan mengungkapkan bahwa atmosfernya tidak ideal sejak awal. Seiring waktu, peristiwa-peristiwa penting membentuk komposisinya yang sekarang. Salah satu contoh yang mencolok adalah peristiwa oksigenasi besar, sebuah episode kepunahan massal yang secara radikal mengubah atmosfer bumi. Pernah menjadi tempat terjadinya peristiwa katastrofik ketika tingkat oksigen mencapai level yang belum pernah tercatat sebelumnya, hampir memusnahkan seluruh kehidupan yang ada. Seiring waktu, organisme beradaptasi, mengubah oksigen menjadi komponen utama udara yang kita hirup. Sangat menarik untuk membayangkan proses apa saja yang membentuk atmosfer sepanjang sejarah planet ini. Perlu ditekankan bahwa atmosfer kita tidak sepenuhnya terdiri dari oksigen. Faktanya, atmosfer terbagi menjadi 78% nitrogen, 21% oksigen, 0,9% argon, dan 0,1% gas lainnya. Meskipun data ini mungkin terlihat teknis, merekalah yang menjamin kelangsungan hidup kita. Idealnya, KOI 45604 memiliki komposisi yang serupa. Jika tidak, para kolonis di masa depan perlu menggunakan peralatan suplemen oksigen. Faktor lain yang sangat penting adalah keberadaan air permukaan. Planet kita memiliki lebih dari 71% permukaannya tertutup air. Dan meskipun KOI 45604 tidak perlu meniru persentase yang sama persis, hal itu tentu akan menguntungkan, terutama mengingat bahwa ini adalah dunia dengan ukuran hampir 2 kali lipat bumi. Namun ada tantangan tambahan. Bahkan jika ada cadangan air di eksoplanet itu, kita tidak akan segera mengetahuinya. Bahkan setelah pendaratan, apakah air itu layak minum? Diskusi ini melampaui perbedaan sederhana antara air asin dan air tawar. Kita perlu mempertimbangkan kemungkinan adanya polutan, kontaminan, dan mineral alami yang terdapat dalam cadangan air. Jika unsur-unsur ini menyulitkan penyaringan atau membahayakan penggunaannya bagi manusia, atau bahkan kemungkinan untuk menopang kehidupan, ini menjelaskan keraguan untuk menyatakan KOI 45604 sebagai sesuatu yang tidak dapat dikatakan, karena itu hanya spekulasi belaka, sesuatu yang tidak dapat diterima dalam topik yang sangat penting ini. Sistem Kepler-160 sudah dikenal memiliki setidaknya 2 planet yang disebut Kepler-160b dan Kepler-160c. KOI 45604 muncul sebagai yang terbaru, dan bukti menunjukkan bahwa totalnya bisa mencapai menjadi 4 planet, seperti yang dijelaskan Heller. Studi kami menunjukkan bahwa Kepler-160 dikelilingi bukan oleh 2, melainkan oleh 4 benda planet. Jika muncul pertanyaan, apakah planet-planet lain ini memiliki kondisi kelayahunian yang serupa? Jawabannya jelas, tidak mungkin. 2 dunia yang telah dikatalogkan, Kepler-160b dan Kepler-160c, memiliki ukuran yang lebih besar daripada bumi dan mengorbit jauh lebih dekat ke bintang mereka. Konfigurasi ini membuat mereka jauh kurang mendukung kehidupan, mengingat paparan radiasi bintang yang intens. Fenomena yang sama mengubah Venus menjadi planet
dengan efek rumah kaca yang ekstrem karena jaraknya yang dekat dengan matahari. Kepler 160c menunjukkan orbit yang sangat eksentrik, membuat para peneliti menduga adanya planet keempat, Kepler 160d, yang belum terdeteksi. Heller dan timnya mengidentifikasi tanda-tanda keberadaan ini secara tidak langsung karena planet tersebut tidak melintas di depan bintang dari sudut pandang bumi. Heller dan rekannya, Michael Hipke, mengembangkan metodologi inovatif untuk melacak eksoplanet dalam catatan historis teleskop luar angkasa Kepler. Mereka memilih untuk menggunakan model fisik yang rinci tentang fluktuasi kecerahan bintang, alih-alih metode konvensional yang mencari penurunan dan pemulihan kecerahan dalam kurva cahaya, pendekatan yang telah digunakan selama sekitar 20 tahun. Seperti yang dijelaskan Heller, perkembangan kami sangat relevan dalam pencarian planet-planet kecil yang ukurannya mirip dengan bumi. Sinyal yang dipancarkan oleh dunia-dunia ini sangat lemah sehingga hampir tenggelam dalam noise data. Teknik pencarian baru yang kami kembangkan dapat lebih efisien menyaring sinyal planet asli dari noise dalam kasus-kasus yang paling menantang. KOI 428-1 tampaknya menjadi contoh bagus bahwa metode ini membuahkan hasil. Heller dan timnya telah mengidentifikasi 18 eksoplanet lainnya dalam catatan lama Kepler, menunjukkan bahwa masih banyak lagi yang mungkin tersembunyi dalam data, menunggu untuk ditemukan setelah analisis lebih mendalam. Meskipun KOI 456-01 masih diklasifikasikan sebagai kandidat planet, kemungkinannya sangat tinggi untuk dikonfirmasi sebagai temuan nyata atau setidaknya sebagai penemuan yang menjanjikan. Seperti yang telah kami tekankan, namun ada hambatan yang perlu diselesaikan dan dipahami sebelum kita memulai kolonisasi yang mungkin. Selain masalah terkait atmosfer dan air yang telah disebutkan, tantangan terbesar adalah jarak yang sangat besar. Seperti dikutip, Kepler 190 berjarak 3,000 tahun cahaya dari kita, sebuah sistem bintang yang sepenuhnya di luar jangkauan kita saat ini, dan mungkin untuk banyak generasi mendatang. Perlu diingat bahwa kita sedang mempersiapkan misi ke Mars dalam dekade ini, dan bahkan perjalanan itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama dengan teknologi kita saat ini. Sekarang, bayangkan mencoba menempuh 3.000 tahun cahaya, itu akan menjadi upaya yang mustahil, dan pasti tidak cepat. Sebagai ilustrasi, jika kita menggunakan pesawat ulang-alik Discovery sebagai sarana transportasi, kita akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapai Kepler 160. Kami menekankan ini karena penemuan bisa menempuh 5 mil per detik, yang berarti dibutuhkan sekitar 3.200 tahun untuk menyeberangi 1 tahun cahaya. Kalikan nilai itu dengan 3.000, dan besarnya tantangan menjadi jelas. Masalah lain yang krusial adalah pengaruh gravitasi planet ini, mengingat ukurannya. Semakin besar massa sebuah planet dengan ukuran 2 kali lipat bumi, semakin kuat gaya gravitasinya, memengaruhi permukaan dan kondisi lingkungan. Keberadaan air tidak menjamin tanah yang subur atau kemampuan untuk menopang kehidupan. Faktor-faktor ini tidak selalu berjalan beriringan. Tetapi apakah ini berarti kita harus mengabaikan penemuan ini dan melanjutkan? Sama sekali tidak. Meskipun planet ini bukan kandidat yang layak untuk kolonisasi manusia dalam jangka pendek, kecuali terjadi revolusi teknologi, keselarasan yang mencerminkan antara Kepler 160 dan KOI 458-1 memberi kita sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Harapan. Bagaimana bisa? Seperti yang disebutkan di awal, kombinasi ini unik karena merupakan pasangan pertama yang diketahui antara planet mirip bumi dan bintang kuning, seperti matahari yang pernah teridentifikasi di luar angkasa. Kita telah menemukan banyak eksoplanet yang mirip dengan bumi, tetapi tidak ada yang memiliki konfigurasi sedekat hubungan bumi-matahari. Oleh karena itu, meskipun belum ideal, penemuan ini menunjukkan bahwa mungkin ada sistem lain yang serupa, dan ini revolusioner. Jika pasangan seperti ini ada pada jarak 3.000 tahun cahaya, tidak ada yang menghalangi kemungkinan menemukan pasangan lain yang jauh lebih dekat dengan kita. Dan, jika itu terjadi, pintu baru akan terbuka. Karena itu, KOI 456-01 pantas mendapat perhatian kita, mempelajarinya dengan dedikasi untuk mengungkap rahasianya, dan kemudian mencari benda langit serupa. Bagaimanapun, kita tidak pernah tahu. Yang berikutnya ditemukan mungkin saja planet kembaran bumi yang selama ini kita cari di kosmos. Terima kasih telah mengikuti video ini. Apa pendapatmu tentang analisis pasangan gambar cermin KOI ini? 456-01 dan bintangnya. Apakah Anda percaya bahwa penemuan ini memperbarui harapan kita untuk menemukan dunia yang layak huni seperti milik kita? Dan, jika jawabannya positif, di wilayah alam semesta mana Anda bayangkan kita akan membuat penemuan besar berikutnya? Bagikan ide Anda di komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel, dan sampai jumpa di konten berikutnya.